Oke, halo semuanya. Sekarang ini sudah minggu ketiga di bulan Januari. Cuman aku pikir kayaknya ini masih terlalu apa ya, nggak terlalu jauh lah ya dari tahun baru. Dan itu juga nggak terlalu jauh juga nih buat aku untuk upload mengenai buku-buku terbaik yang sudah pernah aku baca di tahun sebelumnya, alias di tahun 2023. Emang sih ya aku kayaknya untuk upload video best book di tahun 2023 nggak secepat teman-teman yang lain karena mereka kebanyakan udah upload di awal tahun atau enggak bahkan sebelum pergantian tahun gitu kan. Cuman ya udahlah ya nggak apa-apa. Dan di video kali ini sesuai dengan judul dan juga intro yang barusan aku omongin, aku bakalan nge-share mengenai 10 judul yang terbaik yang sudah pernah aku baca di tahun 2023. Oh ya, ini agak sedikit berbeda dengan best book yang sebelum-sebelumnya ya, di video best book aku yang sebelumnya. Karena di video kali ini aku bakalan pure hanya menunjukkan yang bentuknya itu buku aja, alias textbook gitu ya, kayak novel dan semacamnya. Untuk yang manga atau komik nanti akan aku bikin di video terpisah aja karena lumayan banyak juga ya komik-komik yang bagus yang aku baca di tahun kemarin. So langsung aja kita mulai ke judul-judul yang aku kasih rating tinggi di tahun kemarin. Untuk yang pertama yaitu Waspada Jaket Syndrome karyanya Robani Alvan. Ini aku bacanya itu di bulan Januari tahun kemarin. Dan pada saat itu mungkin untuk anak seusia aku ya, pada saat itu waktu itu kelas 12 SMA semester 2, yang mana itu sudah mulai gencar-gencarnya ya mencari PTN, terus kemudian menentukan kayak strategi jurusannya gitu. Pokoknya intinya kan masuk perkuliahan itu tinggal beberapa langkah lagi gitu kan. Dan kita juga butuh beberapa strategi atau mungkin pengetahuan tambahan dari media lain gitu kan. Salah satunya itu lewat buku yang aku juga gak nyangka bakalan bagus banget karena pada saat itu membukakan pikiran aku gitu kan. Di sini penulisnya juga bilang gitu kalau perkuliahan itu dianggap apa ya, jangan dianggap sebagai kayak kompetensi yang harus banget kayak top banget PTN, pokoknya nggak mau tahu gini kan. Coba kita kayak apa ya, relax aja gitu. Bahkan di sini penulis juga memberikan pengalamannya gitu kan dengan beberapa PTN-PTN yang top atau top 10 PTN atau semacamnya lah ya. Nah, pada saat itu yang mana aku kayaknya masih labil, bimbang, cukup tercerahkan dengan adanya buku yang ini. Untuk judul yang kedua yaitu Melis karyanya Keigo Higashino, dan ini sudah sering banget aku mention di beberapa video sebelumnya. Dan aku memang merasakan kalau Melis ini tuh adalah sesuatu yang baru gitu kan. Meskipun aku tuh udah pernah baca karyanya Keigo Higashino di tahun 2021, cuman aku merasakan kalau di yang karya Melis ini tuh memang membawakan sesuatu yang baru gitu. Karena emang karya Keigo yang lain itu yang pertama kali aku baca itu adalah Toko Kelontong Namiya, yang mana itu beda banget kan vibe-nya. Kalau di Melis ini memang lebih kental nuansa misteri, kemudian juga ada kayak bukan unsur sih, lebih tepatnya memasukkan alur mundur gitu kan yang menyangkut masa lalu seorang tokoh. Dan di sini tuh keren banget karena dia ini tuh mengungkapkan alasan kenapa pelaku melakukan kejahatan itu, bukan mengulik siapa pelakunya gitu kan. Bahkan di sini detektifnya itu sempat kayak bukan dijauhin ya, kayak dipandang sebelah mata oleh orang lain karena kayak pede banget nih orang nunjuk orang seenaknya gitu kan sebagai tersangka aka pelaku. Cuman di sini detektifnya tuh mengungkapkannya dengan enak, kayak dia tuh mencari tahu the reasonnya gitu, kayak why-nya, kayak kenapa gitu dia itu sampai melakukan kekerasan atau pembunuhan tersebut. Dan itu sih yang menurut aku yang kayak bikin unik, yang kayaknya nggak aku temuin di novel-novel dengan genre misteri yang lain kayak gitu. Untuk buku yang ketiga yaitu Passion, Ubah Hobi Jadi Duit karyanya Dedi Dahlan. Lagi-lagi ini adalah buku non-fiksi yang sempat aku masukin ke rekomendasi buku non-fiksi ya di awal tahun ini. I mean videonya di awal tahun. Karena emang aku merasa terbuka ya dengan buku ini. Dengan setelah membaca buku ini aku tuh kayak pikirannya mungkin pada saat itu kayak wow, ternyata passion itu bukan sekedar apa yang kita lakukan, apa yang kita senangi gitu kan. Ternyata passion itu adalah hal yang memang seharusnya semua orang tuh punya gitu. Bahkan bisa digali lebih dalam lagi, meskipun kita itu kayaknya merasa kayaknya aku nggak ada passion gitu, paham nggak sih? Jadi di sini penulis juga bilang kalau passion memang nggak bisa instan ya dapatnya. Ada orang yang memang terlahir dari dulu udah tahu passionnya apa gitu kan. Cuman ada orang yang harus gonta-ganti melakukan banyak kegiatan baru dia itu tahu apa passionnya.
ya memang setiap orang punya struggle dan challenge-nya sendiri lah ya. Jadi makanya aku ketika baca buku ini aku jadi kayak semakin tercerahkan dan aku jadi tahu passion itu sebenarnya apa gitu. Pokoknya ini keren sih, soalnya apalagi di sini kan ada kata-kata ubah hobi jadi duit ya. Jadi makanya lebih kompleks lagi. Bahkan passion itu adalah sesuatu hal yang bisa menghasilkan untuk kita. Untuk yang selanjutnya yaitu Dunia Sophie karyanya Jostein Gaarder, dan ini jujur butuh perjuangan untuk menyelesaikan novel atau buku ini karena tebel banget gitu kan. Aku pribadi memang baru menyukai hal-hal yang berbau tentang filsafat atau pemikiran itu ya di tahun ini sebenarnya, karena aku itu sempat membaca kayak buku histori kayaknya ya, atau buku apa ya Kak bilangnya tuh ya. Pokoknya kayak semacam sejarah terbentuknya benua gitu kan. Dan itu otomatis menyangkut banyak banget pemikiran-pemikiran yang cukup rumit gitu kan. Dan ketika membaca Dunia Sophie ini aku jadi makin menemukan ketertarikan terhadap bidang filsafat itu. Meskipun bukannya kayak gimana banget ya, aku juga nggak merumuskan teori baru di dunia ini. Cuman ketika membaca Dunia Sophie ada perasaan-perasaan yang bikin aku amazed, yang kayaknya satu hal dengan hal yang lain tuh kayaknya nggak nyambung ya. Cuman ketika membaca Dunia Sophie ini semuanya tuh terasa makin jelas kayak gitu. Karena ada kayak timelinenya gitu loh. Jadi kita akan dijelaskan mengenai sejarah dari filosof. Ya pokoknya urut deh, jadi dari berapa tahun Masehi ke berapa tahun Masehi gitulah ya. Pokoknya membuktikan juga tuh kalau filsafat tuh berkembang, bahkan sampai novel itu ditulis kayaknya deh. Yang mana pada saat itu timelinenya sudah di abad ke-21 if I'm not wrong ya. Jadi itu sih aku makanya suka banget sama Dunia Sophie yang satu ini. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada Cadel karyanya Triska Hidekaman. Ini aku suka banget. Ini novel by the way, novel yang genrenya bisa aku bilang mungkin kental di unsur politik. Terus kemudian kayak ada unsur hierarki juga gitu kan. Ini benar-benar membukakan mata, pikiran, hati. Apalagi sekarang ini kan musim-musim kayak mulai pemilihan umum gitu kan. Menurut aku membaca novel ini, ketika membaca novel ini pada saat ini mungkin semangatnya lebih berkobar lagi ya, karena aku bacanya ini pertengahan tahun yang lalu dan pada saat itu ya fine-fine aja sih sebenarnya kan, kayak nggak terlalu ada politik yang panas banget gitu kan. Dan ketika baca ini aku kayak merasakan energi kayak apa ya, aku nggak bisa ngejelasinnya juga, kayak sulit gitu untuk diungkapkan. Emang di sini kerasa banget sih ya, kayak ada unsur-unsur penindasan gitu juga, terus kemudian ada beberapa hak-hak suara yang direbut gitu. Dan uniknya lagi novel ini tuh nggak mengandung huruf E sama sekali. Jadi aku juga salut sih sama penulisnya karena bisa mencari kosakata di bahasa Indonesia yang menggantinya bagaimanapun itu caranya ya dengan huruf yang lain atau kata-kata yang lain. Ya nggak bisa dimungkiri sih, emang ada kata-kata yang nggak ada penggantinya, kayak contohnya nama-nama hari, kayak Senin sama Selasa, itu penulis akhirnya terpaksa ya membuat kayak katanya sendiri gitu loh, kayak istilahnya sendiri. But so far ini bagus banget sih, jadi kalian harus baca. Mungkin buat yang awam soal politik atau yang mungkin pingin tahu gimana POV mungkin orang yang pernah mengalami era-era tertentu, boleh banget dibaca novel yang ini. Selanjutnya ini itu adalah novel lagi yaitu Comet karyanya Terelie. Ini sebenarnya gampang banget sih, alasannya klasik banget, yaitu karena aku kangen dengan semua yang ada di universe-nya Bumi Series. Terakhir kali aku membaca untuk Keros dan Batozar, which is itu adalah buku kelima, itu di Desember 2022. Terus kemudian untuk Comet ini aku membacanya itu di Agustus 2023. Jadi ada gap yang cukup jauh ya antara buku kelima dan buku keenam yang ini. Dan ya otomatis aku kangen dong ketika baca ini, aku kayak ngerasa fun. Terus kemudian menurut aku ya, ide cerita di Comet ini cukup seru, cukup unik, karena kita itu harus menghadiri 7 pulau sebelum kayak menuju ibaratnya itu kayak ada goalnya gitu sebelum tiga sahabat ini tuh menangkap
si tanpa mahkota dan mereka itu harus melewati 7 pulau dulu. Yang mana nama-nama pulau itu diberi nama berdasarkan tangga nada, yaitu do re mi fa sol la si do. Keren banget gak sih? Jadi kayaknya itu unik juga, kayak hal yang baru. Dan menurut aku kometnya Terelie ini itu kayaknya satu-satunya atau pertama kalinya kayaknya di mana aktivitas petualangannya itu pakai kapal, bukan pakai ili alias pakai apa sih, kapal terbangnya itu loh. Jadi itu sih ya kayak membawakan hal yang baru juga untuk novel Comet yang ini. Kemudian ini masih novel fantasi yaitu Illumine karyanya Amy Kaufman dan Jay Kristoff. Kalau yang ini kayaknya lebih ke sci-fi dan aku jujur amazed dengan bagaimana dunia yang diciptakan sama kedua penulis ini. Jadi kayak aku tuh beneran masuk ke dunianya gitu, paham gak sih? Kayak apalagi ini kan grafisnya juga disertakan ya. Jadi kita tuh kayak menonton sebuah film atau sebuah seri. Ya pokoknya kita tuh kayak lagi ada di suatu scene gitu kan. Jadi bener-bener semuanya tuh dirancang dengan baik ya menurut aku. Baik dari layout, pemilihan pemilihan nama tempat, terus kemudian konfliknya juga lumayan apa ya? Lumayan banyak sih ya. Jadi makanya tuh kayak wow, gila keren banget nih novel. Aku udah pernah review lengkap di video sebelumnya, jadi mungkin kalian bisa cek di situ. Nanti akan aku taruh di kolom deskripsi aja ya untuk lebih lengkapnya. Ya pokoknya ini sih membawakan sesuatu yang kompak dan baru menurut aku untuk novel Illumine yang ini. Dan aku sekarang jadi ngerti kenapa Illumine ini beberapa tahun pada masanya dia ini tuh nge-hype banget. Dan aku ngerasa kayaknya telat banget ya, baru baca itu di tahun kemarin. Cuman ya alhamdulillah sudah terbaca dan aku sekarang ngerti kenapa Illumine nge-hype pakai banget. Selanjutnya yaitu Renegades karyanya Marissa Meyer. Ini kayaknya buku pertama dari Marissa Meyer yang aku baca dan aku langsung suka karena Renegades ini gaya berceritanya enak, terus kemudian konfliknya juga nggak main-main gitu ya. Banyak juga tokoh-tokoh, terus kayak menggunakan super power yang anti mainstream juga. Apalagi di sini itu apa ya, kayak ada menyatukan banyak banget unsur, kayak unsur politik juga ada gitu kan, hierarki juga ada, terus kemudian kayak fantasinya tuh bukan fantasi yang kayak dunia lain gitu, bukan ya, ini bener-bener real world dan itu bikin kayak makin apa ya, kerasa nyata gitu ceritanya. Apalagi banyaknya isu-isu sosial yang juga dimasukkan ke dalam novel yang ini. Lagi-lagi aku udah pernah review untuk Renegades ini di video yang terpisah, nanti kamu bisa cek aja untuk video yang reviewnya itu. Kemudian ini adalah novel Slice of Life yang aku baca di bulan November, yang mana pada saat itu vibe-nya sudah mulai menunjukkan ketenangan, terus kemudian kayak musim hujan gitu kan, yaitu Funicula karyanya Toshikazu Kawaguchi. Ini buku yang keduanya ya by the way. Untuk buku pertamanya aku sudah pernah baca di tahun 2022, cuman aku kayaknya kurang terlalu masuk ke ceritanya. Sementara untuk buku yang kedua ini menurut aku dia ini lebih ngena gitu ya. Sedihnya dapat, terus kemudian vibe yang lain itu lebih dapat juga gitu. Apalagi di sini ada unsur yang bikin ngakak. Terus kemudian menurut aku cerita-cerita di dalam sini itu sebenarnya lebih sederhana sih ya. Cuman mungkin cara penyampaiannya yang enak dan lebih improve kalau aku bisa bilang dibandingkan dengan buku yang pertamanya. Ini aku udah pernah bahas juga bukan bahas sih, lebih tepatnya kayak ngediskusiin bareng gitu sama Kak Ica. Nanti akan aku taruh aja link channelnya Kak Ica, jadi kamu bisa tahu tuh apakah videonya jadi diupload atau belum mengenai membahas novel Funicula ini. Dan yang terakhir, gila ini videonya berapa menit ya? Yaitu Gadis Kretek karyanya Rati Kumala. Ini aku baca jelas banget karena filmnya baru nge-hype di bulan Oktober November kemarin dan aku penasaran banget kan sama ceritanya, dan ini juga jadi wishlist aku dari lama sebenarnya Gadis Kretek ini. Dari aku SMP kayaknya, dan baru kesampaian baca di Desember kemarin. Dan ini jujur bagus banget sih ya, kayak ada unsur historikalnya juga. Terus kemudian menjelaskan bagaimana kayak keadaan masyarakat pada saat era-era kemerdekaan gitu kan. Jadi kayaknya timelinenya juga keren, kayak menyatukan kayak 3 generasi gitu diceritakan di dalam novel yang kompak ini. Terus gaya bahasanya tuh juga enak, dan kemudian aku tuh jadi kayak menyadari gitu loh kalau novel ini kental banget unsur lokalnya.
Mungkin next time akan aku bikinin video review yang terpisah ya mengenai gadis kretek ini, karena ada banyak banget hal yang pengen aku sampaikan. Cuman video ini kayaknya udah nggak muat ya kalau untuk menampung segala macam opini tentang gadis kretek. Jadi kalian bisa tungguin aja untuk video mengenai review gadis kretek yang satu ini. Oke, itu tadi adalah 10 buku yang aku suka banget, aka best book aku di tahun 2023. Gimana dengan kamu? Apakah kamu juga mempunyai nih? Pasti punya dong best book yang kamu baca di tahun kemarin. Bisa share juga di kolom komentar judul apa saja yang kamu masukkan sebagai best book. Aku akhiri dulu videonya sampai sini. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah!